Rabu Menulis seri ke-10. Halo teman pemilih, jumpa kembali dengan Bu Menul, yaitu program Rabu Menulis persembahan KPU Kabupaten Klaten. Pada seri yang ke-9 yang lalu kita telah belajar bersama tentang bagaimana menulis press release yang baik. Nah, pada kesempatan ini, pada seri yang ke-10, kita ingin praktik menulis press release dengan membahas beberapa contoh materi press release, baik yang berkaitan dengan event atau kegiatan, peluncuran program, atau mungkin program rutin yang lain. Nah, seperti biasa, sebelumnya saya ingin menyampaikan pengetahuan tentang bagaimana menulis kata atau istilah yang benar, yaitu istilah yang dipisah atau disambung dalam penulisannya. Misalnya saja, untuk penulisan ada kalanya, itu dipisah atau disambung. Yang benar adalah ada kalanya itu disambung. Kemudian untuk penulisan barangkali, dipisah atau disambung. Yang benar adalah penulisan barangkali dengan cara disambung. Kemudian untuk penulisan sepak bola, yang benar dipisah atau disambung. Yang benar adalah sepak bola dipisah. Selanjutnya untuk penulisan tanda tangan, dipisah atau disambung. Yang benar adalah dipisah. Selanjutnya penulisan seringkali, itu dipisah atau disambung. Yang benar adalah dipisah. Kemudian untuk penulisan kata duka cita, yang benar dipisah atau disambung. Yang benar adalah disambung. Untuk penulisan kata biarpun, yang benar dipisah atau disambung. Yang benar adalah disambung. Selanjutnya untuk penulisan kata wali kota, yang benar dipisah atau disambung. Yang benar adalah dipisah. Selanjutnya untuk penulisan kata tanggung jawab, dipisah atau disambung. Yang benar adalah dipisah. Selanjutnya untuk penulisan kata kerja sama, yang benar dipisah atau disambung. Yang benar adalah dipisah. Selanjutnya untuk penulisan kata beasiswa, yang benar dipisah atau disambung. Yang benar adalah disambung. Selanjutnya untuk penulisan kata swakelola, yang benar dipisah atau disambung. Yang benar adalah disambung. Kemudian untuk penulisan kata mara bahaya, yang benar dipisah atau disambung. Yang benar adalah dipisah. Selanjutnya untuk penulisan kata tunarungu, yang benar dipisah atau disambung. Yang benar adalah disambung. Kemudian untuk penulisan kata malapraktik atau malpraktik, yang betul adalah malapraktik, disambung. Kemudian yang terakhir untuk penulisan kata saya pun, dipisah atau disambung. Yang benar adalah dipisah. Saya kira itu beberapa kata yang dapat saya sampaikan untuk ditulis secara benar. Nah, selanjutnya sebelum kita nanti akan membahas beberapa contoh materi press release, saya ingin mengulang sedikit bahwa materi press release terutama di bagian lead atau di bagian teras berita itu harus memuat prinsip berita, yaitu mengandung unsur 5W1H. W yang pertama adalah who atau siapa yang terlibat di dalam berita itu. Kemudian what, apa yang terjadi di dalam suatu peristiwa. Selanjutnya yang ketiga where, di mana terjadinya peristiwa itu. Kemudian why, mengapa peristiwa itu terjadi. Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian yang terakhir how, yaitu bagaimana terjadinya suatu peristiwa tersebut. Nah, unsur berita 5W1H ini harus terangkai dalam sebuah berita yang runtut dan biasanya disusun dengan prinsip piramida terbalik. Artinya dari umum ke khusus atau dari yang penting menuju yang tidak penting.
tujuan dari penulisan dengan menggunakan prinsip piramida terbalik ini tujuannya adalah untuk mempermudah atau mempercepat pembaca untuk mengetahui inti suatu berita. Nah, dalam struktur berita yang paling atas itu disebut judul atau kepala berita atau headline. Nah, dalam menentukan judul ini juga perkara yang harus diperhatikan dengan sungguh-sungguh, karena dari berita inilah akan memantik pembaca untuk tertarik membaca berita yang kita tulis atau tidak. Nah, oleh karena itu gunakan kata yang simple, yang kata yang bersifat aktif, dan kemudian mencerminkan isi berita, dan ada unsur menggelitik lah supaya orang ada tertarik atau rasa penasaran untuk membaca berita kita. Itu judul. Kemudian yang berikutnya adalah deadline. Deadline itu misalnya Klaten, 7 Januari 2026. Nah, itu menunjukkan kapan berita itu kita tulis. Nah, selanjutnya dilanjutkan dengan lead. Lead itu adalah pokok berita, bagian paling utama dari berita, satu paragraf yang mencerminkan 5 unsur 5W1H tadi sudah terpenuhi. Nah, ini disebut sebagai teras berita. Nah, kemudian alinea berikutnya itu body atau tubuh berita. Ini berupa keterangan, informasi, mungkin berupa kutipan dari para narasumber yang menerangkan lebih rinci dari lead yang ada di atasnya. Kemudian terakhir itu berupa leg atau kaki berita, keterangan-keterangan tambahan, rangkuman atau sebuah penutup yang membuat sebuah berita itu menjadi satu rangkaian yang utuh, yang menarik. Itu biasanya di bagian akhir keterangan-keterangan tambahan. Nah, itu adalah struktur berita. Kemudian ini akan saya berikan 3 contoh materi press release. Misalnya ada sebuah kegiatan yang kita selenggarakan di lingkungan KPU misalnya, maka kita bisa memberitakan, menyampaikan berita itu dalam bentuk press release kepada media massa untuk dipublikasikan. Misalnya beberapa waktu yang lalu KPU Kabupaten Klaten melaksanakan kegiatan Fun Run for Demokrasi. Nah, judulnya sebagai head itu kita tulis dengan judul 1000 peserta ramaikan Fun Run for Demokrasi with KPU Klaten. Kemudian diikuti dengan deadline Klaten 7 Januari 2026, yaitu ketika berita ini kita tulis. Kemudian dilanjutkan, KPU Klaten selenggarakan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui kegiatan Fun Run for Demokrasi. Kegiatan ini digelar di Taman Lampion, Klaten Utara pada Minggu 21 Desember 2025. Tak kurang 1000 orang peserta dari berbagai kalangan ramaikan kegiatan yang sedang digandrungi oleh masyarakat saat ini. Peserta datang dari unsur Forkompinda, anak muda, kemudian penyandang disabilitas, masyarakat umum, dan KPU kabupaten kota sekitar. Jadi 5W1H sudah kita penuhi di dalam menuliskan lead. Kemudian bisa kita tunjang dengan beberapa foto kegiatan yang mencerminkan 1000 orang, ramai, antusias, dan seterusnya. Nah, kemudian bodinya yaitu tubuh dari berita lain sebagai yang memperkuat dari lead itu misalnya begini. Ketua KPU Kabupaten Klaten Primus Supriyono dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini digelar sebagai bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kemudian ada kutipan langsung, kami memilih lari sebab lari merupakan olahraga rakyat yang saat ini sangat digandrungi masyarakat secara luas. Terbukti hanya dalam waktu 12 jam pendaftaran peserta secara gratis ini sudah kami tutup karena sudah memenuhi kuota 1000 orang peserta katanya. Nah, dan seterusnya. Nah, selanjutnya bisa ditambah dengan beberapa pernyataan narasumber yang lain. Kemudian bisa ditutup dengan kegiatan ini ditutup dengan cara pembagian door prize, pengalungan medali bagi 100 finisher pertama dan seterusnya. Nah, saya kira contoh yang pertama seperti itu.
Kemudian contoh materi press release yang kedua, misalnya peluncuran sebuah program baru. Misalnya judulnya itu tingkatkan literasi menulis, KPU Klaten luncurkan Bumenul. Nah, ini kita ingin memberitakan bahwa di KPU Kabupaten Klaten ada suatu program baru. Diawali dengan deadline-nya, kapan berita itu ditulis, kemudian lead-nya apa, misalnya. KPU Kabupaten Klaten luncurkan program baru yang diberi nama Bumenul, yaitu Rabu Menulis. Program ini mengangkat kesadaran tentang arti pentingnya memiliki pengetahuan dan keterampilan menulis. Setiap minggu pertama dan ketiga, setiap bulannya Bumenul memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar menulis. Program ini diluncurkan pertama kali pada hari Rabu 16 Juli 2025 di Aula KPU Kabupaten Klaten. Acara dihadiri seluruh komisioner dan sekretariat KPU Kabupaten Klaten. Ini lead-nya, dan seterusnya bisa ditunjang dengan body dan kemudian kaki berita. Nah, kemudian contoh yang ketiga, ini sebuah peristiwa atau berita. Misalnya judulnya KPU Klaten borong penghargaan Pilkada Serentak 2024. Nah, seperti dengan cara yang sama, kita awali dengan deadline, kemudian dilanjutkan dengan lead, kemudian body dan kaki berita. Nah, saya kira itu contohnya. Semoga informasi ini bermanfaat. Nantikan dan ikuti terus program Bumenul seri berikutnya. Semoga kegiatan ini semakin menambah literasi kepada masyarakat tentang menulis, karena dari menulislah kita dapat mengungkapkan pendapat secara santun, secara cerdas dan beradab sebagaimana negara demokrasi kita. Saya kira demikian. Salam literasi.